Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 1. Dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Yohanes Kurniawan Barus, MPD. Next. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, ada saya, Ali Manro Insan Suri, kemudian ada teman saya Dino Yulio Andarika, kemudian ada teman saya, Intan Invariana Bahani, kemudian Septi Fatma Fauzia, dan yang terakhir, Vivi Fionita Cahyaning Tias. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Yaitu yang pertama, menjaga tingkah laku serta perbuatannya sebagai individu yang menjadi model bagi peserta didiknya dalam berperilaku. Yang kedua, ada meningkatkan skill komunikasi yang baik dan efektif terhadap setiap manusia yang ditemui. Yang ketiga, menjadi pembimbing, fasilitator, serta pendamping yang memiliki tanggung jawab dalam mengantarkan peserta didiknya menjadi penerus stafet pendidikan agar memiliki komitmen untuk terus belajar. Yang keempat, menjaga kontrol emosi dengan baik agar dapat membangun reaksi dengan peserta didik secara baik dan sehat. Dan yang terakhir, mampu mengambil sebuah keputusan dalam melaksanakan penilaian secara objektif. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya, yakni kasus yang berkaitan berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang kami ikuti. Nah, yang pertama yakni keterbatasan waktu dan fasilitas mendukung dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kurangnya komunikasi antar guru, pihak pemangku kebijakan, serta orang tua murid dalam hal pengendalian emosi dan pembentukan karakter peserta didik. Yang selanjutnya, guru memiliki kontrol emosi yang kurang baik, seperti marah, kemudian memaksa peserta didik untuk bertanya, bahkan membentak peserta didik yang akan memberikan dampak rasa takut dan khawatir selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, peserta didik juga akan memiliki mindset yang kurang nyaman ketika mereka berada di dalam kelas. Oke, yang selanjutnya, yakni guru belum mampu untuk mengesampingkan pola pembelajaran yang kurang adil terhadap setiap karakteristik peserta didik. Guru cenderung lebih sayang dan bangga terhadap peserta didik yang memiliki daya tangkap dan keterampilan yang tinggi, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi antar peserta didik. Oke, yang selanjutnya, guru mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan peserta didik yang memiliki daya tangkap pembelajaran yang lambat, sehingga menjadi beban dan ujian tersendiri bagi mereka. Oke, yang selanjutnya, proses pembelajaran yang masih didominasi oleh guru serta konten akademik dari buku cetak yang disediakan oleh pemerintah, sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang masih mengawang dan kurang bermakna. Dan yang terakhir, integrasi pembelajaran berbasis sosial, emosional masih belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran dan interaksi di sekolah. Nah, itu tadi adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Oke, yang selanjutnya silahkan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah tersebut. Sekolah merupakan tempat yang dipercayai oleh masyarakat untuk memperdalam pengetahuan peserta didik serta pembentukan karakter mereka.
Oleh karena itu, sekolah memiliki peranan penting dalam memajukan pendidikan individu. Cara yang dapat dikembangkan oleh sekolah dalam mendukung keberpihakan dalam pembelajaran sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan fasilitas terhadap guru untuk dapat mengikuti webinar, seminar, dan pelatihan mengenai kompetensi dan prinsip pembelajaran sosial emosional yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, yaitu menyusun strategi pembelajaran yang mendukung ke dalam integrasi pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum di sekolah dan setiap mata pelajaran. Lalu, yang ketiga adalah menjembatani hubungan positif antara pihak sekolah, terlebih guru dan orang tua peserta didik, serta lingkungan sekitar untuk bersama-sama dalam menciptakan lingkungan sosial emosional yang nyaman dan baik bagi tumbuh kembang dari pembentukan perilaku peserta didik. Kemudian menyediakan sumber daya dan dukungan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Lalu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terhadap kekurangan dalam pembelajaran. Kemudian menyediakan ekstrakurikuler yang beragam. Ekstrakurikuler tersebut bertujuan untuk menggali potensi-potensi di dalam peserta didik. Dan yang terakhir adalah merancang program pembelajaran sosial emosional yang terstruktur dan sistematis. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jawabannya ya, benar. Karena karakteristik peserta didik itu dapat mempengaruhi penerapan sosial emosional, dikarenakan pembelajaran sosial emosional itu akan berlangsung baik apabila guru itu mampu memahami karakteristik peserta didik, kemudian memberikan pendampingan juga kepada mereka. Karena perkembangan yang dimiliki peserta didik itu dapat tercapai dengan sempurna ketika mereka mampu mengendalikan emosi, kemudian memiliki empati yang baik terhadap lingkungan sekitar, kemudian mampu berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sesuatu yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, tugas guru dapat menjadi sangat besar dalam pembentukan dan pengelolaan emosi peserta didik dengan memahami setiap karakteristik yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi kendala tersebut. Yang pertama adalah mengenali karakteristik peserta didik dengan berpedoman terhadap latar belakang mereka. Nah, untuk latar belakangnya itu contohnya seperti suku, kemudian agama, dan juga status sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, membangun pendekatan secara emosional dengan memberikan perhatian yang adil dan juga secara keseluruhan. Artinya, dengan membangun pendekatan itu, misalnya dengan komunikasi yang baik terhadap peserta didik. Selanjutnya, merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk tingkat perkembangannya itu kita dapat mengetahui dengan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui apakah level peserta didik itu di level sedang berkembang, mahir, atau sudah sangat mahir. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dan perasaannya sebagai refleksi dalam belajar. Untuk pembelajaran diferensiasinya itu, kita dapat mengetahuinya dengan memetakan seperti gaya belajarnya, apakah dia itu masuk visual, auditori, maupun kinestetik. Selanjutnya, lebih memberikan penugasan yang berbasis kelompok dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, untuk hal ini itu kenapa kok berkelompok? Karena dengan berkelompok itu dapat mempermudah untuk menyelesaikannya itu dengan tepat dan cepat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pelajaran dari film-film yang sudah tersebar luas di negara kita yang berhubungan dengan pendidikan. Ada film Laskar Pelangi, Deadpool Society, dan juga Sekolah Rimba. Yang mana film-film tersebut berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Next. Nah, pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari tiga film tersebut? Yang pertama adalah menumbuhkan kreativitas dan keberanian. Pada film Laskar Pelangi, Bu Muslimah dengan keterbatasan fasilitas mendorong peserta didiknya untuk berkreasi dan berani mengekspresikan diri mereka. Sedangkan pada film Deadpool Society, Mr. Keating menantang peserta didiknya untuk berpikir kritis dan membangkitkan jiwa puitis serta semangat mereka. Dan pada Sekolah Rimba, Butet Manurung yang mengajar di hutan menginspirasi peserta didiknya untuk mencintai alam dan budaya mereka, serta berani melawan ketidakadilan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah membangun kepercayaan diri dan mimpi. Pada film Laskar Pelangi, Harun, Lintang, dan kawan-kawan didorong oleh Bu Muslimah untuk percaya diri dalam mengejar mimpi mereka, meskipun mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian pada film Deadpool Society, Neil Perry didorong oleh Mr. Keating untuk berani bermimpi menjadi penulis melepaskan tekanan yang diberikan oleh orang tuanya. Sedangkan pada film Sekolah Rimba, Butet Manurung mendorong peserta didiknya untuk percaya diri dan berani memperjuangkan hak mereka sebagai anak adat. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah menanamkan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada film Laskar Pelangi, Bu Muslimah menanamkan nilai-nilai persahabatan, toleransi, dan kegigihan dalam diri peserta didiknya. Kemudian pada film Deadpool Society, Mr. Keating menekankan pentingnya untuk memanfaatkan waktu yang digunakan dalam menggapai keinginan pada hari ini atau hari tersebut, serta menghargai keindahan dalam hidup. Sedangkan pada film Sekolah Rimba, Butet Manurung mengajarkan nilai-nilai adat, pelestarian alam, dan gotong royong kepada peserta didiknya. Next. Nah, pelajaran yang keempat adalah menjadi guru yang inspiratif dan berdedikasi. Pada film Laskar Pelangi, Bu Muslimah mengajar dengan penuh semangat dan dedikasi walaupun memiliki keterbatasan fisiknya. Kemudian pada film Deadpool Society, Mr. Keating menggunakan metode mengajar yang kreatif dan inspiratif yang digunakan untuk mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis. Dan pada film Sekolah Rimba, Butet Manurung rela meninggalkan kehidupan nyamannya di kota untuk mengajar di pedalaman, menunjukkan dedikasi sebagai guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan pelajaran yang terakhir adalah memperjuangkan pendidikan yang berkualitas. Pada film Laskar Pelangi, Bu Muslimah memperjuangkan perbaikan sekolah dan akses pendidikan yang lebih baik bagi peserta didiknya. Kemudian pada film Deadpool Society, Mr. Keating melawan sistem pendidikan yang tradisional yang terkesan kaku dan memperjuangkan kebebasan dalam belajar. Dan yang terakhir pada film Sekolah Rimba, Butet Manurung berjuang untuk melestarikan budaya dan hak pendidikan anak-anak adat. Baik, next. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bagi manfaat bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.